Karena penyimpanan itu kalau dari masak sampai disajikan itu waktu yang ideal itu kurang dari 2 jam. Jadi kalau lebih dari 2 jam itu sudah masuk danger zone, di mana kayak bakteri itu akan banyak tumbuh gitu. Nah, sedangkan di MBG dari sumber-sumber yang aku dapat itu kayak satu ahli gizi handle 2.000 sampai 3.000 menu gitu. Jadi Wow, dari proporsinya aja sudah nggak ideal gitu. Sementara kita di rumah sakit oke. itu puluhan ahli gizi untuk memproduksi sekitar 800 sampai 1.000 tuh. Jadi ini program kan tujuannya untuk memperbaiki atau menambah asupan gizi anak-anak gitu ya. Tapi kenapa tidak ada ahli gizi yang dilibatkan dalam pembuatan kebijakan maupun penyusunan sistemnya? Ahli gizi hanya dilibatkan di pelaksanaannya. Nah, ada info nggak sih mungkin Putri punya teman-teman ahli gizi, ya kan, yang terlibat dalam proses MBG, ada cerita-cerita yang mungkin bisa diceritain nggak? Atau mungkin ada tekanan-tekanan tertentu? Sebenarnya banyak cerita, cuman aku nggak tahu aku bisa share di sini atau enggak. Menurut aku kalau ada kesalahan itu harusnya jadi warning kalau, di sistem atau SOP itu ada kekurangan, jadi harusnya menurut aku evaluasi dulu gitu, jangan menyepelekan yang sudah terjadi, seperti itu. Halo Sobat Medcom, ketemu lagi dengan aku Glorinata di Nggak Pakai Ordal. Nah, kali ini spesial banget karena kita agak berbeda ya formatnya. Biasanya kita duduk di sofa, kali ini kita wawancara narsumnya melalui Zoom meeting karena yang bersangkutan sedang melakukan tugasnya di Kota Semarang. Nah, sudah hadir bersama dengan aku saat ini yaitu ada Putri MJ. Putri MJ ini adalah seorang ahli gizi dan juga content creator yang lantang menyuarakan terkait dengan isu-isu kesehatan dan juga program diet ya Putri ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bersama dengan medcom.id. Terima kasih juga atas kesempatannya, Kak, saya merasa terhormat untuk diundang sebagai narasumber hari ini. Oke, nah kali ini Sobat Medcom kita bakalan ngobrolin, topik yang lagi hangat diperbincangkan masyarakat saat ini dan memang menarik perhatian sekali karena kasus keracunan anak-anak yang makan bergizi gratis ini menarik perhatian karena, sampai di tanggal 1 Oktober 2025 ini kasusnya sudah mencapai 6.500 lebih kasus di seluruh Indonesia. Nah, Putri MJ sebagai seorang ahli gizi yang saat ini juga masih terus, mencari ilmu terkait dengan ahli gizi ya. Nah, kira-kira menurut pandangan kamu, kasus keracunan ini sudah dalam taraf yang parah banget atau masih bisa diperbaiki ke depannya? Mmm, jadi kalau menurut aku kasus keracunan ini mungkin lebih, dipandang sebagai warning ya, warning dalam sistem, pelaksanaan dari program ini, gitu. Jadi kan mungkin program MBG itu kan niatnya mulia ya untuk, menambah asupan gizi anak-anak atau untuk memperbaiki status gizi anak-anak yang mungkin gizinya kurang gitu. Tapi niat baik itu kalau tidak dieksekusi dengan matang itu justru jadi bumerang ya. Contohnya kayak banyaknya ribuan kasus keracunan anak-anak ini, itu nunjukin kalau sistem keamanan pangan kita tuh masih lemah gitu. Jadi, Mmm. dari proses kayak, penyediaan bahan makanan di dapur, sampai pemasakan, sampai distribusi itu perlu dievaluasi. Jadi bukan hanya kayak, eee, gimana ya, kayak ini tuh udah warning bahwa program MBG ini sudah harus waktunya dievaluasi dan mungkin akan lebih baik di-stop Oke. dulu terutama di dapur-dapur yang bermasalah atau dapur yang menjadi, terjadinya kasus keracunan tersebut, gitu. Oke, jadi kamu mendukung, sejalan dengan, kebijakan dari pemerintah adalah menutup beberapa SPPG yang dinilai memang bermasalah atau tidak sesuai dengan prosedur gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya menurut Putri sebagai seorang ahli gizi sendiri, proses sampai bisa keracunan itu terjadi itu karena apa sih? Karena di pengolahannya yang tidak benar, tidak higienis, atau di penyalurannya, atau pada saat apa nih bisa kedetek, "Oh ini keracunan makanannya pada saat ini, pada saat proses makanan ini." Oke, mungkin aku akan lebih banyak cerita, gambaran ya, gambaran kayak Mhm. resiko-resiko keamanan pangan dari mulai yang sepele sampai yang berbahaya, sampai menyebabkan keracunan gitu. Jadi di setiap proses pembuatan makanan, dari penyediaan bahan, terus persiapan atau food prep,
pengolahan dan, penyajian termasuk kayak penyimpanan dan distribusi itu adalah rantai-rantai yang harus diamati agar tercapai keamanan pangan. Nah, hazard itu atau jenis bahaya yang kemungkinan, muncul di makanan itu biasanya ada 3. Yang pertama itu fisik. Fisik ini contohnya kalau kita makan nasi ada batunya, nah itu termasuk, bahaya fisik ya. Terus ada bahaya, kimia dan ini biasanya kurang kelihatan ya, kayak contohnya sayur yang mengandung pestisida kayak gitu. Dan Mmm, yang ketiga ini yang menyebabkan keracunan biasanya, yang paling berbahaya adalah bahaya biologi. Nah, bahaya biologi ini biasanya itu muncul bisa di awal, di persiapan bahan makanan yang mungkin bahan bakunya itu kurang bagus, contohnya telurnya sudah tercemar. Nah, mungkin lanjut ke pemasakan, panasnya kurang untuk membunuh bakteri atau cara masaknya kurang untuk membunuh bakteri tersebut atau ada kontaminasi silang jadinya bakterinya setelah mhm. dimasak juga tetap bisa bertahan. Nah, yang terakhir itu adalah proses penyimpanan dan distribusi. Ini yang, biasanya sering terjadi, sering bikin keracunan itu justru karena di penyimpanan dan distribusi. Mungkin kayak pemilihan bahan sudah benar, proses masaknya sudah benar, tapi kalau penyimpanan dan distribusi itu nggak benar, itu bisa bikin keracunan. Karena penyimpanan itu kalau dari masak sampai disajikan itu waktu yang ideal itu kurang dari 2 jam. Jadi kalau lebih dari 2 jam itu sudah masuk danger zone di mana kayak bakteri itu akan banyak tumbuh gitu. Dan suhu, jadi, lama penyimpanan dan juga suhu. Jadi suhu yang ideal untuk menyimpan bahan makanan biar tercapai keamanan pangan itu di luar danger zone itu di atas 4 derajat Celcius dan di bawah 60 derajat Celcius. Nah, makanya kita kalau misalnya beli makanan di, minimarket yang kayak makanan yang siap dihangatkan di Mhm. microwave yang udah berbentuk nasi lauk itu kan disimpan di, chiller atau freezer. Nah, itu tujuannya untuk menghindari suhu danger zone itu di atas 4 derajat, di bawah, 60 derajat. Jadi baru kalau misalnya kita beli, kita, dipanasin, baru kan suhunya naik. Nah, jadi tuh terhindar dari danger zone tersebut. Nah, MBG ini, rawan banget didistribusi dan juga menjaga suhu agar tetap stabil mungkin ya, atau di luar danger zone sampai dari dapur sampai ke anak-anak gitu kan. Mungkin Mmm, mhm. jarak dapurnya yang terlalu jauh atau proses memasaknya mungkin terlalu terlalu dini ya, mungkin, terlalu mungkin bisa dimasak di tengah malam, terus baru disajikan di siang, itu kan sudah lebih dari 2 jam. Terus, masih panas langsung ditutup, terus suhunya berada di danger zone tadi, jadi itu udah rawan banget bikin bakteri berkembang biak gitu. Jadi kalau menurut aku, walaupun aku tidak di lapangan langsung ya, aku tidak bekerja sebagai ahli gizi yang ada di MBG gitu, aku, bekerja di, rumah sakit untuk sekarang dan, menurut aku itu resiko yang paling memungkinkan terjadi di samping dari penyediaan bahan makanan dan pengolahan adalah, distribusi dan juga, suhu dari makanan tersebut. Oke, yang aku highlight di sini adalah di distribusinya itu harus 2 jam setelah dimasak, Kurang dari 2 jam setelah kurang dari 2 jam malah iya. ya. Nah, nampaknya, kalau melihat Indonesia di seluruh daerah itu kan banyak banget daerah-daerah pelosok ya, dan juga kan kita nggak tahu kondisi dapur atau SPPG di masing-masing daerah itu seperti apa, apakah memang benar-benar higienis atau tidak begitu. Nah, berarti kan harus ada standar yang dibikin oleh pemerintah atau Kepala Badan Gizi Nasional untuk bisa menjamin kualitas makanan ini benar-benar bersih. Nah, kalau dari Putri sendiri ini kan kemarin kalau nggak salah ada, pemerintah di kabupaten mana gitu kalau nggak salah punya kebijakan baru, itu menyuruh guru-guru mereka di sekolah itu untuk mencicipi terlebih dahulu, makan bergizi gratis yang datang dan guru itu harus menentukan nih, ini aman atau tidak untuk muridnya. Nah, kalau menurut kamu, itu kan mereka guru ya, mereka kan bukan ahli gizi dan mereka orang awam aja yang bisa menentukan apakah ini aman atau tidak. Nah, menurut kamu dengan langkah ini efektif nggak sih untuk mengurangi paling nggak, adanya keracunan itu?
Menurut aku sih langkahnya kurang tepat ya, karena, seperti kayak, kan sudah ada kasus keracunan, yang harus dievaluasi adalah SOP dalam, proses pembuatan makanan, dari penyediaan bahan, terus, pengolahan, penyimpanan, sampai distribusi. Jadi yang harus dievaluasi itu di situ. Mungkin SOP-nya itu diperbaikinya tuh di situ gitu yang jadi Mmm, fokus, bukan malah menjadikan kayak kepala sekolah untuk mencoba. Nah, iya, walaupun sebenarnya kalau kita lihat Jepang, di Jepang kan juga ada program, school lunch ya. Sebelum disajikan ke anak-anak, itu kepala sekolah itu mencoba terlebih dahulu. Namun, SOP di sana tuh sudah terstruktur dan sudah sangat bagus untuk menjamin keamanan pangan, gitu. Nah, ini kan kasusnya kita belum mhm, tahu SOP-nya kok bisa sampai keracunan gitu kan, berarti kan ada, langkah-langkah yang kurang, tepat untuk menjaga keamanan pangan, makanan MBG itu kan. Jadi menurut aku, iya, betul betul. ininya dulu yang diperbaiki itu adalah SOP dalam proses pembuatan makanan dari penyediaan sampai pemasakan, sampai distribusi makanan, baru Mmm, nanti kalau ada kebijakan kepala sekolah, wajib mencoba mencicipi dulu, terlebih dahulu. ya itu nggak apa-apa. Jadi justru kebalik, bukan kepala Kebalik ya, benar sekolahnya benar. kepala sekolah yang nyoba dulu, tapi justru SOP-nya tuh dibenerin dulu gitu. Terus standar-standar keamanan pangannya itu ditetapkan terlebih dahulu, baru mungkin boleh kepala sekolah boleh mencoba seperti itu. Jadi kebalik Oke. menurut aku, mhm. Eh, Putri mau tanya, emang sesulit apa sih sebenarnya menentukan kualitas makanan ini, sudah benar atau tidak gitu? Oke, jadi sebenarnya tidak sulit, asalkan dari sistem dan juga SDM-nya itu mendukung. Contohnya seperti kalau di rumah sakit itu kan, rata-rata tempat rumah sakit aku praktek itu kurang lebih menyediakan, makanan sekali produksi itu sekitar 800 sampai 1.000 lah, di bawah 1.000 ya, sekitar 800 sampai 1.000. Itu butuh tim dan SOP yang, cukup detail, timnya itu ahli gizinya juga puluhan orang, terus ada tim lainnya juga kayak K3, terus ada, eee, aku lupa namanya yang, pest control sih, ada pest control, Mhm. K3, terus ada. Pokoknya di sistem penyelenggaraan makanan di rumah sakit itu sudah sangat detail untuk mencapai keamanan pangan. Nah, sedangkan di MBG dari sumber-sumber yang aku dapat, itu kayak satu ahli gizi, itu handle 2.000 sampai 3.000 menu, gitu. Jadi Wow, dari proporsinya aja sudah nggak ideal gitu. Sementara kita di rumah sakit, oke. itu puluhan ahli gizi untuk memproduksi sekitar 400 sampai 1.000 gitu. Jadi Oke oke. perlu evaluasi lagi dari SOP baik dari sistem maupun SDM-nya, seperti itu. Iya iya iya, baiknya memang perlu mengajak, komunikasi begitu ya dengan para praktisi misalnya seperti Putri gitu, ahli gizi untuk sama-sama membuat prosedur atau SOP yang benar. Nah, kalau nggak salah Putri di Instagram-nya itu ada menyoroti terkait dengan ahli gizi seperti jadi tumbal di program makan bergizi gratis ini. Nah, maksudnya itu apa sih Putri? Oke, jadi sebenarnya, dari awal program ini belum direalisasikan ya, baru kayak usulan atau, ide program ini itu, banyak pro kontra di, kalangan ahli gizi juga ya. Karena kan kita tahu kalau, betapa susahnya menjaga keamanan pangan di suatu manajemen, pelayanan makanan tadi ya, seperti contoh tadi rumah sakit yang produksi di bawah 1.000 aja tuh butuh puluhan ahli gizi gitu. Jadi kita kayak skeptis, "Ini bisa nggak ya?" Gitu kan, aman gitu. Nah, menurut aku kenapa aku bilang jadi tumbal tuh karena, dari awal, perencanaan program sampai pelaksanaan itu ahli gizi kurang dilibatkan dalam perencanaan dan sistemnya, gitu. Jadi kalau kita Oh. lihat jajaran petingginya, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat kepada petinggi-petinggi yang, menjabat di MBG, itu kan tidak ada ahli gizinya ya, gitu. Jadi, ini program kan tujuannya untuk memperbaiki atau, menambah asupan gizi anak-anak gitu ya. Tapi kenapa tidak ada ahli gizi yang dilibatkan dalam, pembuatan kebijakan maupun penyusunan sistemnya, gitu. Ahli gizi hanya dilibatkan di pelaksanaannya di Di ujung paling gitu ya? ya, di paling ujung, di hilirnya gitu ya, untuk, di dapur tempat pembuatan,
makanan bergizi gratis gitu. Jadi di hulunya nggak ada gitu. Dan giliran ada kasus seperti ini, nama ahli gizi yang disorot. Kemarin kan sempat ada berita ya, ahli gizi yang di tempat tersebut fresh graduate, terus ada lagi yang bilang kalau ahli gizinya ternyata bukan ahli gizi tapi ahli farmasi gitu. Aku belum cross check kebenarannya karena aku juga baca dari beberapa portal berita gitu. Jadi nama ahli gizi ini banyak disorot gitu. Jadi seolah-olah kayak disalahkan akibat banyaknya kasus keracunan ini. Oke oke. Jadi Iya iya iya. menurut aku Jadi itu banyak yang salah nangkep ya, sebenarnya mereka mhm, bukan ahli gizi, tapi mereka diminta untuk menjadi ahli gizi dalam mhm, perannya gitu ya, dalam pekerjaannya. Oke, berarti memang ini harus jadi evaluasi. Berarti banyak ya evaluasi dari pemerintah ya, selain mhm, dari MBG-nya, prosedurnya dan juga dari, eee, SDM-nya. untuk menilai SDM-nya begitu, atau mempekerjakan SDM yang benar. Nah, ada info nggak sih mungkin Putri punya teman-teman ahli gizi, ya kan, yang terlibat dalam proses MBG, ada cerita-cerita yang mungkin bisa diceritain nggak? Atau mungkin ada tekanan-tekanan tertentu? Sebenarnya banyak cerita, cuman aku nggak tahu aku bisa share di sini atau enggak. Jadi kalau misalnya boleh aku, sampaikan sedikit ya atau dari gambaran besarnya tadi ya, kayak proporsi kerja yang tidak sesuai tadi, kayak 2.000 sampai 3.000 menu, masa aliginya cuma cuma 1 atau 2 itu kayak susah untuk mencapai keamanan pangan, kalau dengan SDM yang seperti itu gitu. Terus dari sistemnya, dari SOP-nya, mungkin dari, gajinya, itu juga banyak keluhan dari teman-teman kayak sepertinya gaji ada beberapa yang dirapel gitu dan banyak cerita-cerita lainnya yang mungkin teman-teman yang ada di SPPG itu boleh nanti komen di bawah ya untuk menceritakan pengalamannya. Karena sebenarnya jujur banyak banyak yang pengen aku ceritakan tapi aku nggak tahu boleh atau enggak gitu untuk share di Iya sini. iya, benar-benar untuk menjaga keamanan aja ya, cari Mhm. aman aja ya Putri ya. Oke, nah kemarin itu kalau nggak salah Kepala Staf Kepresidenan M. Kodari itu bilang kalau dari 8.500 SPPG yang belum tersertifikasi Kemenkes, hanya 34 SPPG yang sudah tersertifikasi. Itu benar nggak sih datanya? Kalau dari sumber yang aku baca itu juga sama, Kak. Jadi kalau kita lihat proporsinya itu berarti ada 99% dapur yang belum tersertifikasi kan. Mhm. Jadi itu harusnya udah jadi warning sih buat, pemerintah atau, petinggi-petinggi yang menjabat itu sudah waktunya untuk sudah warning lah, ini masa dari sekian ribu cuma ada 34 yang bersertifikat gitu kan harus dipertanyakan. Jadi ini harus jadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kayak standar dapur, terus mungkin Oke. perbaikan SOP, perbaikan sistem dan juga perbaikan, proporsi dan juga kualitas atau kriteria SDM yang dipekerjakan. SDM ya, yang penting tuh sebenarnya juga SDM-nya harus dilatih, harus ada kualifikasi tertentu. Nah, kalau Putri sendiri sebagai ahli gizi tentu saja, setuju nggak sih dengan adanya statement sebaiknya, SPPG nggak usah ada, tapi menu-menu dari MBG ini dimasak oleh dapur sekolah, setuju nggak sih? Jujur aku setuju sih kalau ada yang mengusulkan seperti itu dan mungkin dari SPPG ini akan shifting ke school lunch karena kalau kita lihat Jepang, Jepang itu kan programnya school lunch ya dan itu juga dimasak di, sekolah. Jadi kan tadi ya, memperpendek waktu distribusi dan juga suhunya juga bisa Mmm. dijaga lebih stabil lah karena proses pembuatan makanannya berdekatan dengan, tempat penyajiannya gitu. Jadi aku lebih setuju mungkin kalau, lebih condong untuk setuju kalau misalnya bisa milih nih antara adanya SPPG atau school lunch atau masaknya itu di sekolah itu aku akan Mhm. memilih, program school lunch. Oke, berarti kita, bisa menyarankan kepada pemerintah mungkin kalau memang ke depannya dengan adanya ribuan SPPG ini, kalau sekarang aja ada sekitar 8.500 katanya ke depannya mau nambah lagi kalau nggak salah ya. Nah, kalau tidak efektif lebih baik ditutup, diganti dengan alternatif lain yaitu adalah dimasak di dapur sekolah. Tapi lagi-lagi yang menjadi masalah gimana kalau ada sekolah yang tidak punya dapur gitu kan. Mungkin aja ruangan kelasnya tidak memadai, terus nggak punya dapur, jadi repot juga ya Putri ya. Tapi ini tantangan sebenarnya untuk pemerintah. Nah, sebagai ahli gizi sebenarnya tantangan terbesar apa sih
menyampaikan kepada masyarakat soal gizi? Oke, sebenarnya tantangan terbesarnya adalah, menurut aku belum punya data pastinya ya, kayak berapa persen pengetahuan gizi masyarakat gitu. Tapi kalau boleh, menilai secara, pribadi itu kan pengetahuan kayak nggak semua orang itu dapat akses informasi gizi. Jadi kayak pengetahuan soal gizi masyarakat Indonesia itu masih beragam gitu dan yang benar-benar aware soal gizi itu hanya sedikit gitu, walaupun aku nggak tahu ya angka angka pastinya berapa persen gitu. Nah, jadi tantangannya tuh lebih ke kayak bagaimana, meningkatkan literasi gizi masyarakat Indonesia yang jumlahnya sangat banyak, terus, dengan berbagai macam suku, ras, agama, dan juga Mmm, kepercayaan, dan juga, tingkat pendidikan gitu. Jadi sih tantangan kita tuh lebih ke bagaimana cara meningkatkan literasi gizi Indonesia dengan oke. demografi Indonesia tuh yang seperti ini. Karena zaman sekarang banyak juga orang-orang tua atau orang dewasa itu nonton, video-video hoaks gitu kadang-kadang ya dari sosial media, terus menyebarkannya melalui WhatsApp, itu kan juga kadang dipertanyakan begitu ya kebenarannya. Sebenarnya banyak juga sebenarnya konten-konten soal gizi yang udah menyebar sekarang ya Putri ya. Nah, ini ada masukan nggak untuk para orang tua, orang orang tua murid di luar sana, kalau mereka mau bikin makanan bergizi, kepada anak-anaknya, itu sebaiknya menu simpelnya itu apa sih, Putri? Oke. Menu simpelnya sebenarnya, aku selalu menyarankan sesuai dengan daerah masing-masing, karena biasanya kan, daerah masing-masing tuh punya makanan khas sendiri-sendiri ya, sumber pangan lokal yang tersedia gitu. Contoh misalnya kalau di, daerah dekat pantai, itu pasti kan protein yang paling gampang untuk dicari adalah ikan, gitu. Jadi prioritaskan makan makanan lokal dulu dan juga untuk anak-anak karena sedang masa pertumbuhan itu prioritaskan sumber protein. Jadi yang harus, diperhatikan adalah sumber proteinnya dulu baru karbohidrat dan lemak gitu. Jadi Oke. utamakan menyediakan lauk terutama lauk hewani, kalau bisa hewani kombinasi nabati karena hewani itu lebih kualitas proteinnya lebih bagus gitu. Dan sekali lagi, aku akan menganjurkan protein dan pilih makanan lokal dan real food yang Oke. alami gitu tanpa Iya 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 proses, iya. tanpa melewati proses. Karena, mungkin kan banyak ibu-ibu yang mungkin waktunya sedikit gitu ya, waktunya mungkin working moms sedikit, terus mungkin, nyetok makanan protein olahan ya seperti kayak nugget atau sosis. Nah, itu daripada nyetok nugget atau sosis, lebih baik diganti telur saja, karena sama-sama gampang tinggal digoreng gitu. Kalau Oke, jadi, pilih bahan makanan protein ya? lokal dan juga protein yang terutama protein hewani ya. Oke. Nah, ini aku ada satu lagi pertanyaan ya. Kalau nggak salah ada yang tersebar ya, surat edaran dari BGN terkait dengan, penggunaan ultra processed food dalam menu MBG. Nah, kamu mungkin bisa jelasin, maksudnya itu gimana sih ultra processed food? Oke. Ultra processed food kan sesuai namanya ya, itu adalah makanan yang sudah diproses berkali-kali gitu. Jadi kalau, Oke. contohnya nih kita ngomongin, beras lah ya. Beras itu kalau dimasak sekali kan ya udah jadi nasi. Kan. Nah, kalau ultra proses itu yang diproses, berkali-kali. Jadi dari beras mungkin jadi tepung, terus tepung nanti dibuat crackers, crackers mungkin dikasih, pengawet biar lebih awet, dikasih perasa, dikasih, pewarna gitu. Jadi itulah ultra processed food gitu. Jadi makanan Oke yang diproses berlebihan dan biasanya dalam bentuk kemasan. oke. Dan ini diizinkan ya kalau nggak salah ya, tapi Mhm. menggunakan produk lokal. Jadi kalau nggak salah di surat edarannya gitu. Kamu pernah baca kan? Iya, baca-baca. Jadi itu aku waktu baca tuh kayak agak gimana gitu ya. Agak pro dan kontra ya kalau nggak salah ya? Soalnya yang dimaksud utamakan makanan lokal di sini adalah makanan yang alami gitu, bukan ultra processed food, tapi lokal gitu. Jadi kalau bisa janganlah pakai ultra processed food, tapi utamakan bahan makanan lokal dulu. Karena kan Oke. dari segi kualitas nilai gizinya juga lebih bagus dan juga, aku rasa Indonesia itu nggak kekurangan bahan makan. Setuju Karena setuju. kita punya bahan makanan yang sangat beragam ya. Tahu, tempe, telur, ikan, daging, kayak sayuran tuh juga berbagai macam gitu. Jadi kenapa harus memilih, makanan kemasan,
sedangkan makanan yang fresh itu banyak tersedia di Indonesia gitu. Oke, iya iya, aku setuju setuju. Nah, ini ada pertanyaan, nanti kamu jawab ya. Mhm. Jadi kalau harus memilih nih antara makanan enak banget tapi meragukan atau makanan biasa aja tapi terjamin aman, kamu pilih mana? Biasa aja tapi terjamin aman. Makanan biasa aja, sederhana tapi aman gitu kan? Iya. Tidak perlu dikemas yang bagus, tapi ternyata setelah itu keracunan, gitu ya? Iya, aku bakal Oke. pilih yang biasa aja tapi aman. Oke, jadi tiap hari makan nasi, tempe, telur, it's okay gitu kan? Mhm. It's Oke, okay karena dibanding itu sehat juga, ya bisa dibanding ini dibikin ada enak juga. nugget, ada burger, itu kan memang kekinian, looks nice gitu ya. Oke, Putri, apa makanan masa kecil kamu yang paling nggak sehat, yang kamu pernah suka banget? Mungkin dibilang nggak sehat juga nggak, mungkin karena tinggi lemak dan pakai tepung kali ya, kebetulan aku asalnya dari Purwokerto jadi aku suka makan mendoan, jadi nggak sepenuhnya nggak sehat juga sih, kayak itu kan dari tempe ya, sumber protein nabati yang bagus, cuman memang cara masaknya, pakai dibalut tepung yang agak tebel terus digoreng di minyak yang panas Dalam ya? heeh, jadi kan dia menyerap minyak gitu. Jadi ya sumber protein sih, tapi ya ada karbo dan lemaknya juga gitu. Jadi kalau ya mendoan sih kayaknya. Iya iya, itu ya memang agak nggak sehat ya itu ya sebenarnya. Oke oke. Nah, mitos atau fakta nih, kalau Mhm. makanan masih hangat itu pasti lebih aman dimakan? Fakta, karena, Oke. eee, asal suhunya di atas 60 derajat. Ya, eee, Oh. kalau turun sedikit nggak apa-apa kayak 50, 30, tapi tadi tidak lebih dari 2 jam. Tapi Mmm, mhm secara mhm. umum sih makanan yang hangat kayak baru matang, panas itu lebih aman. Oke, kalau enggak nanti ada berkembang biak bakteri salmonella itu ya. Mungkin Putri bisa singkat aja nih ya, Mhm, ini kan yang lagi diomongin kasus keracunan MBG itu memang diduga banyak bakteri Salmonella E. coli mhm. atau bakteri Bacillus cereus. Nah, kenapa kok bisa sampai ada bakteri Salmonella E. coli? Itu penyebabnya apa? Oke. Nah, ini harus dianalisa dulu dari awal, Kak. Jadi kan ada proses yang namanya HACCP tadi, Hazard Analysis Critical Control Point. Nah, di HACCP itu untuk menganalisa potensi-potensi bahaya yang tadi aku, sebutkan ada fisik, kimia, dan biologis. Kayak biologis itu, berbagai macam bakteri termasuk yang high potensial untuk, bikin keracunan, itu harus dianalisa tuh dari penyediaan bahan makanan. Misalnya kalau salmonella itu kan biasanya ada di telur ya. Jadi dari proses penyediaan bahan makanan mentah, telur itu harus ada spesifikasinya, telur untuk meminimalisir kontaminasi salmonella. Misal harus dipilih yang masih segar, tidak retak. Terus Mmm. masuk ke proses pemasakan, itu harus direbus di suhu, mendidih 100 derajat dalam waktu sekian menit gitu, untuk memastikan kalau bakteri salmonella ini mati. Dan lanjut ke, penyajian dan distribusi. Suhu harus dijaga, kalau bisa di luar danger zone tadi, di atas 4 derajat, di bawah 60 derajat, dan waktu distribusinya tidak lebih dari 2 jam idealnya, Oke oke. gitu. Jadi, kalau ditarik penyebabnya dari mana, bisa dari macam-macam, bisa dari mungkin Oke. penyediaan bahan makanan gitu, Mhm. jadi harus dianalisa dulu. Jadi makanya tadi aku info kalau lebih baik dapur yang bermasalah ditutup dulu dan dijadikan evaluasi untuk dapur-dapur lainnya untuk memperketat sistem keamanan pangan yang Iya ada iya di iya, dapur, setuju. gitu. Karena sebenarnya masih banyak ya dapur-dapur yang ternyata sudah menjalankan, kebersihan atau prosedur yang benar gitu ya. Tapi yang penting bakteri Salmonella E. coli atau bakteri lainnya itu karena dari proses, bisa jadi karena dari penyaluran yang kurang bersih, mungkin mungkin masaknya dari subuh, tengah malam, tapi baru disajikannya jam 10 pagi gitu kan ya, itu kan ada rentang waktu di mana bakteri berkembang biak gitu ya Putri ya? Oke. Nah ini pertanyaan terakhir, kalau Putri ya, jadi kepala Badan Gizi Nasional sehari aja, Ini langsung. kebijakan pertama apa yang akan kamu keluarkan? Eee, Mungkin akan aku stop ya, Kak, programnya. Seluruhnya?
Iya, menurut ini pribadi ya, tapi, mungkin ada, Iya, it's okay it's okay. yang lebih senior, yang lebih memahami gitu. Kalau ini kan POV-nya kalau aku mungkin akan stop dulu, dievaluasi sepenuhnya, dan mungkin kalau mau menjalankan lagi itu merencanakan dengan lebih baik, dengan melibatkan SDM-SDM yang kompeten di bidangnya, terus dimulai dari skala kecil dulu. Kayak misal mungkin jangan langsung banyak, dan terburu-buru gitu. Jadi dimulai dari kecil dulu, nanti kalau ternyata sudah berjalan dengan baik di area kecil tersebut, Oke. baru dikembangkan ke area lainnya gitu. Jadi nggak Oke. sempak ribuan sih. Dan kalau nggak salah ini seharinya memakan 1 triliun rupiah loh, untuk di seluruh Indonesia itu kayaknya worth it nggak sih? Kalau ternyata banyak ribuan yang keracunan. Nah, menurut aku kalau dana sebanyak itu mungkin bisa dialihkan kan yang lebih prioritas ya, seperti meningkatkan kualitas pendidikan atau kesehatan gitu. Tapi sekali lagi aku bukan policy maker, jadi Nah mungkin ini kan kalau ngomongin Putri jadi kepala BGN gitu ya. Nah ini terakhir nih, menurut Putri gimana tanggapannya, setelah mendengar Presiden Prabowo Subianto kemarin menanggapi, terkait dengan kasus MBG? Kalau nggak salah dia bilang, "Oke, nggak apa-apa ada kesalahan, meskipun ada kesalahan 0,000017 tapi kan ini sudah memberikan manfaat kepada 30 juta penerima manfaat." Nah, menurut Putri gimana POV-nya presiden itu? Mmm, aku mungkin nggak bisa ngasih komentar yang terlalu dalam ya, karena kalau misalnya dibilang merasakan manfaat kan juga kayak harus ada data akurat ya, apakah ini benar-benar, meningkatkan status gizi anak atau memang malah kurang efektif gitu. Jadi mungkin, mmm, menurut aku sekecil apapun, eee, kasus Kesalahannya? ya kesalahan itu bisa jadi jangan langsung, "Ah, ini kesalahan kecil," gitu. Jadi menurut aku kalau ada kesalahan itu harusnya jadi warning kalau, di sistem atau SOP itu ada kekurangan, jadi harusnya menurut aku evaluasi dulu gitu. Jangan jangan menyepelekan, eee, Oke. yang sudah terjadi, seperti itu. Oke oke setuju karena kan lagi-lagi ini soal nyawa, soal kesehatan karena kan kita harapannya bisa anak-anak belajar dengan sehat gitu ya. Oke Putri, pesan untuk pemerintah nih terkait dengan kelanjutan program MBG dan juga untuk anak-anak muda yang nonton video ini yang mungkin ke depannya punya keinginan untuk jadi ahli gizi seperti Putri. Mungkin pesan untuk pemerintah karena programnya sudah berjalan ya, mungkin bisa dievaluasi dulu kalau memang tidak bisa di-stop secara total, ya minimal dievaluasi dulu besar-besaran gitu. Jadi pesanku hanya itu sih, tapi kalau boleh menyarankan ya mungkin dialihkan dulu ke program atau masalah yang lebih prioritas gitu. Terus untuk teman-teman yang mau jadi ahli gizi, eee, semangat, terus jangan berkecil hati dengan adanya, berita-berita belakangan, justru itu jadi reminder kita kalau sebagai tenaga kesehatan itu sudah sepantasnya kita tidak berhenti belajar. Jadi harus terus belajar dan juga upgrade skill dan juga, skill baik itu di bidang kita atau di luar bidang kita gitu. Jadi ya rule nomor satu sih kalau jadi tenaga kesehatan, kalau mau jadi tenaga kesehatan itu jangan berhenti belajar, gitu. Oke, jangan berhenti belajar, benar sekali dan semoga kalau, sebagai penutup ya, semoga pemerintah bisa melibatkan semakin banyak ahli gizi seperti Putri mungkin ke depannya yang benar-benar ahli gizi ya, untuk sama-sama, yuk, apa sih, bikin program makan bergizi gratis ini benar-benar jadi, sesuai dengan yang diinginkan, sesuai dengan prosedur dari kesehatan dan hari ini juga dari DPR RI lagi rapat ya dengan Menteri Kesehatan kalau nggak salah semoga membuahkan hasil dan juga kebijakan yang baik. Dan terima kasih Sobat Medcom, terima kasih Putri sudah bergabung bersama dengan Nggak Pakai Ordal. Semoga bisa ke depannya, bisa berguna untuk, bangsa dan negara ya Putri ya. Amin. Oke, sip. Sobat Medcom sekian dulu, sampai jumpa di next video. Dadah.